Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio. Selamat siang. Apa kabarnya Anda di siang hari ini? Semoga Anda dalam kondisi terbaik, terutama sehat ya, Anda sehat secara mental dan juga fisik. Nah, apalagi meskipun di seputar kota Cimahi ini lagi macet-macetnya, tapi mudah-mudahan tidak menghalangi aktivitas Anda di hari ini ya. Apalagi seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, di hari ini Arin kembali punya sesuatu yang spesial. Ini dalam rangka Hari Anti Narkotika Internasional ya, yang jatuhnya pas di hari ini 26 Juni. Diperingati setiap 26 Juni di setiap tahunnya, Hari Anti Narkotika Internasional. Nah, untuk itu kita akan kembali ngobrol dan juga menghadirkan Kepala BNN Kota Cimahi, Bapak Julius Amra. Selamat siang kembali, Pak. Selamat siang para pendengar Radio Mix. Meskipun ini tadi sempat terhalang macet ya. Betul, terhalang macet tadi cukup panjang. Iya, cukup panjangnya, tapi sudah menyempatkan diri kembali hadir untuk menyapa Anda, good listeners. Dan siang ini tema yang akan kita angkat adalah dalam rangka Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2025 dan juga keterkaitan perempuan dalam pengedaran narkotika ya. Aduh, ini agak gimana ya mendengarnya ya, Pak. Karena seperti yang tadi disebutkan, perempuan ini seharusnya menjadi perempuan ini menjadi tiangnya sebuah keluarga. Karena pendidikan pertama untuk anak adalah melalui ibu, melalui wanita. Jadi pendidikan moral, pendidikan agama, pendidikan etika, pendidikan semua pendidikan moralitas terhadap anak melalui dari ibu. Iya, nah ini ada kaitannya juga pendengarnya Mix Radio ini ya, Pak. Ya, betul. Bisa saya informasikan ini sekitar 60 hingga 70%-nya perempuan. Jadi mungkin tepat ya untuk siang hari ini kita ngobrol mengenai salah satunya keterkaitan perempuan dalam pengedaran narkotika. Oke, untuk Anda good listeners yang juga punya pertanyaan-pertanyaan boleh disampaikan melalui WhatsApp di 085 161280929 ya, dan juga Anda boleh bertanya langsung atau melalui WhatsApp. Nah, ini kalau kita masuk mengenai Hari Anti Narkotika Internasional yang jatuhnya di tanggal 26 Desember berdasarkan resolusi PBB tahun 87 tanggal 7 Desember. Jadi sini sudah ulang tahun yang ke-38 karena maraknya peredaran narkotika di seluruh dunia yang mengakibatkan kematian bagi manusia, yaitu dengan jumlah yang cukup banyak. Makanya berdasarkan data itulah oleh PBB diberikan resolusi oleh Majelis PBB bahwa melalui UNDC, yaitu UNDC itu United Nations Office on Drug and Criminal. Jadi kejahatan tentang narkotika dan narkotika. Makanya disebutkan bahwa di sini hari ini bukan perayaan tapi menyampaikan kepada masyarakat dunia bahwa peringatan ini adalah hari keprihatinan. Justru keprihatinan ya. Tentang begitu maraknya penyalahgunaan narkotika, begitu maraknya peredaran gelap narkotika yang masuk ke Indonesia juga untuk seluruh dunia. Nah, ini yang kita ambil khususnya Indonesia. Sudah banyak narkotika yang ditangkap oleh BNN, yang sudah diungkap oleh BNN RI maupun BNP yang ada di Indonesia, juga oleh Bareskrim Polri. Jadi sudah banyak yang diungkap juga oleh TNI Angkatan Laut yang membantu aparat penegak hukum yang lain, yaitu dari Angkatan Laut ya, Angkatan Darat yang melakukan kegiatan penangkapan dan dilimpahkan kepada BNN dan kepada kepolisian. Ini kalau sudah berhubungan dengan peredaran narkotika ya. Ini seperti tadi Bapak sebutkan melibatkan ada Bareskrim, kemudian TNI, Angkatan Laut, Angkatan Darat. Ini berkaitan dengan cara masuknya mungkin narkotika ke suatu daerah gitu ya, termasuk Indonesia. Ini sebenarnya kalau misalnya kita melihat Indonesia nih kan negara kepulauan ya. Berbatasannya ada dengan laut dan dengan daratan. Ini biasanya kalau untuk peredaran narkotika itu di suatu negara gitu ya, ini lebih mudah atau lebih seringnya melalui
Yang lebih sering sih ya darat dan laut ya. Darat dan laut. Kalau udara mungkin hanya beberapa melalui bandara, tapi tidak banyak. Yang paling banyak lewat laut dan lewat darat. Itu karena mungkin kesulitan untuk mendeteksi. Mendeteksi karena kita dengan luas wilayah daratan berbatasan dengan negara luar, dengan Malaysia yang sangat panjang sekali, dengan aparat yang kita punya, satgas yang kita punya di Angkatan Darat maupun yang ada di Papua sana, itu sangat rentan adanya penyelundupan narkotika masuk ke wilayah Indonesia. Kalau jalan laut mulai dari Selat Malaka masuk ke Riau, masuk ke Aceh, itu dari Golden Triangle, dari segitiga emas, betul. masuk ke Indonesia, yaitu melalui laut. Nah ini sangat riskan sekali dan memang sudah diungkapkan dalam beberapa bulan ini diungkapkan oleh BNRI bekerjasama dengan Bea Cukai, bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut, termasuk dengan Satgas Batalion yang ada di Kalimantan. Ya, nah ini kalau melihat peredaran narkotika ya, nih bicara kembali tentang HANI ya, Hari Narkotika Internasional di tahun 2025 ini, tema apa yang diangkat, Pak? Tema yang diangkat adalah bagaimana memutus jaringan narkoba melalui pencegahan, rehabilitasi dan pemberantasan. Jadi diutamakan ke pencegahan supaya tidak ada permintaan, tidak ada supply and demand. Pencegahan, menyampaikan kepada masyarakat, sosialisasi kepada masyarakat tentang bahayanya narkoba. Kita sampaikan kepada masyarakat melalui para penggiat, pembentukan satgas anti narkotika, sehingga mereka bisa menyampaikan juga kepada masyarakat kepanjangan tangan dari BNN, sehingga mereka menyampaikan tentang bahaya narkoba bagi masa depan anak-anak muda kita, bagi masa depan generasi muda kita sebagai generasi bangsa kita yang nantinya kita untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Iya. Nah, dengan mungkin dibentuknya Satgas, kemudian yang lainnya ya, ternyata memang keterlibatan semua pihak. Semua pihak. Jadi nggak hanya BNN kerja sendiri. Harus kolaborasi semua pihak, dari stakeholder yang ada, dari penegak hukum, dari seluruh elemen masyarakat, karena ada dalam Mars BNN bahwa narkotika itu adalah musuhnya negara, musuhnya rakyat gitu. Iya, musuh negara. Musuh negara, musuh rakyat. Mari memberantas kita semua. Mari kita berantas bersama BNN. Iya. Nah, ini kalau kita mungkin lebih mengarah ke keterkaitan perempuan. Nah, dalam pengedaran narkotika, ini biasanya para perempuan ini diincar untuk punya peran apa dalam peredaran narkotika? Dalam peredaran narkotika, perempuan ini karena mereka dijadikan sebagai kurir. Sebagai orang yang membawa, dengan dijanjikan sesuatu, dijanjikan oleh para bandar ini akan mendapat imbalan uang, mendapat imbalan secara ekonomi mereka. Itu yang kedua, mereka ada juga yang dibohongi gitu loh, ada yang dibohongi bahwa mereka bekerja sebagai tenaga migran di luar, padahal tidak. Contohnya seperti kemarin di Afrika ada satu wanita dari Indonesia dipekerjakan untuk membawa itu oleh orang-orang dari sana, dari pengedar di sana untuk membawa narkotika di Afrika sana. Dia tidak tahu, tapi kan orang sana kan tidak mau tahu. Tertangkap dengan membawa barang bukti kan, dijanjikan untuk sesuatu untuk bekerja di sana, membawa barang yang tidak disebutkan barangnya apa, sehingga mereka terpedaya. Iya. Nah, ini berarti ada dua macam ya, mungkin secara sadar dan tidak sadar. Iya, yang lebih parah dan juga mungkin beresiko untuk berkenaan dengan hukum, ini yang secara sadar. Sadar saja, ya sadar memang mereka karena diberikan gitu direkrut langsung gitu loh. Dan salah satu ada juga kasus yang melibatkan perempuan ini sebagai yang paling kemarin ditangkap yang 2 ton oleh BNRI ditangkap di Riau itu, justru pengedarnya perempuan orang Indonesia, namanya Dewi Astuti. Ini perlu kita sampaikan, tapi fotonya tidak mungkin kalau tidak di elektronik itu bisa disampaikan oleh BNRI. Namanya Dewi Astuti, itu ada fotonya. Dia orang Jawa Timur, Bojonegoro atau mana ya. Dia dulunya pekerja migran, tapi akhirnya direkrut oleh mafia di Golden Triangle sana. Menjadikan sebagai pengedar. Nah, dia sudah mengirimkan sabu kemarin sekitar 2 ton ke Indonesia.
bisa mengkondisikan orang Thailand, bisa mengkondisikan para pekerja kita untuk bawa itu melalui kapal nelayan itu. Kalau itu memang sudah ini ya, jadi sudah jadi benar-benar profesi ya. profesinya dia itu. Iya, iya. Nah, ini ternyata agak cukup membuat ini ya, karena para perempuan yang tadi Bapak sebutkan seharusnya jadi tiangnya sebuah keluarga, betul, justru menjadi pelakunya. Gitu ya. Nah, ini kalau berkenaan dengan seperti tadi tema yang diangkat di hari tahun ini ya, salah satunya memperkuat pencegahan melalui ketahanan keluarga. Nah, itu yang paling penting. Ketahanan keluarga, bagaimana sebuah keluarga yang merupakan ekosistem masyarakat terkecil. Ya, keluarga itu yang dapat mencegah, menolak, melaporkan segala macam sebagai orang-orang yang nanti bisa mencegah tentang peredaran narkotika dan penyalahgunaan. Nah, di lingkungan keluarga. Kenapa? Dengan keluarga yang bersih, dengan keluarga yang bisa mengedukasi anak-anaknya, maupun edukasi dari keluarga sendiri, bapak dan ibunya kepada anak, akhirnya mereka dapat menghindari itulah penyalahgunaan narkoba ya dari satuan terkecil keluarga dulu ya. Ya, ini kalau ada yang mau bertanya melalui WhatsApp boleh ya. Nanti juga ada yang ingin di-on-air-kan langsung. Ini yang pertama ada Pak Dio nih katanya menanyakan apa ada peran dari, karena sekarang sudah era digital dan betul, semuanya melalui media sosial, dan ada ini yang disebut dengan influencer ya kalau di nah ini Pak Dio menanyakan apa ada peran influencer khususnya untuk ruang lingkup Kota Cimahi dalam gaung anti narkotika. Apakah mungkin BNN mengajak kerjasama para influencer atau mungkin khususnya anak-anak muda nih, biar jadi kalau antar anak muda yang memberi penyuluhan atau ini ya seruan anti narkoba mungkin lebih didengar ya. Kebetulan kita dengan influencer juga kita kerjasama dengan influencer tapi di pihak-pihak sekolah. Nanti saya lupa tanggal berapa, nanti ada bulan Juli dan pasca Hani kita akan mengadakan podcast juga. Podcast rencana di SMK 1 dengan para pelajar, dengan para pelajar yang mewakili untuk podcast. Kita mengadakan semacam siaran tapi harus timbal balik mereka bertanya kepada kita tentang bahaya narkoba. Itu juga kita kerjasama dengan para penggiat, banyak penggiat juga yang menjadi influencer juga. Mereka menyampaikan tentang bahayanya narkoba. Bahayanya narkoba itu untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk keluarga, untuk masa depan seseorang gitu. Jadi mereka menyampaikan tentang bahaya narkoba dari sisi kesehatan, dari sisi kejiwaan, dari sisi juga agama. Mereka menyampaikan. Kita juga bersama dengan MUI juga. Dan dengan MUI dari Kota Cimahi untuk menyampaikan pada saat mereka memberikan ceramah, memberikan kepada para selipan itu tentang bahayanya narkoba, pada umatnya mereka menyampaikan juga. Betul. Nah, ini mungkin pertanyaan dari Pak Dio ini cukup terjawab ya, bahwa ada peran dari influencer yang memang juga disampaikan oleh mereka, baik melalui YouTube-nya mereka atau disampaikan melalui Instagram-nya mereka tentang bahaya narkoba. Salah satunya seperti yang Bapak sebutkan tadi, influencer itu juga salah satunya para pendakwah juga. Penggiat juga, influencer juga. Karena memberikan edukasi. Pengaruh kepada masyarakat. Oke, dan untuk Anda mungkin yang ini sudah ada pertanyaan yang masuk juga dari Ibu Vira ya, tapi nanti akan kita bacakan di sesi berikutnya. Jadi Anda jangan kemana-mana, tetap di 92,9 FM Mix Radio. Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio. Aduh, keasikan ngobrol nih ya dengan Pak Julius Amra. Jadi ternyata memang banyak inovasi dan juga gebrakan dari BNN Kota Cimahi, terutama biar anak-anak muda, terutama ini sudah dibangkitkan semangatnya untuk memerangi narkoba melalui lagu Mars BNN. Mars BNN. Itu ada lombanya juga katanya ya. Iya, ada lombanya. Dan akan diumumkannya nanti malam. Nanti malam akan disampaikan dalam langkah Hani. Kita akan memberikan kepada kalau sekolah-sekolah yang mempunyai inovasi kreativitas dalam membuat video tentang bagaimana
menyanyikan lagu Mas BNN dan bagaimana menggelorakan bagaimana tentang bahayanya narkoba bahaya ini. narkoba. Nah, ini untuk Anda juga yang masih punya pertanyaan yang ingin disampaikan secara langsung kepada Pak Julius Amra juga dipersilakan di 085 161 280929. Ini ada penelpon yang katanya ingin di on air kan ya. Sebentar Pak. Oke, nah sebelum kita menuju ke penelpon yang akan di on air kan ya, katanya ingin bertanya langsung ke Pak Julius Amra, kita juga ini membahas satu pertanyaan nih dari Teh Vira katanya di Cimahi ya, katanya bertanya kalau tadi disebutkan di tema yang diangkat ada salah satunya keterkaitan perempuan dalam pengedaran narkoba. Nah ini kalau wanita pengedar tersebut atau pelaku ini sedang hamil atau punya anak kecil, ini apa hukumannya tetap dijalankan Pak katanya? Kalau hukuman dalam proses hukum tetap dijalankan, hanya nanti mereka diberikan kesempatan ada ruang laktasi untuk menyusui. Tapi untuk bayinya mungkin ya ada kesempatan nanti, itu gimana nanti daripada hakim maupun jaksa, karena kita kan BNN sebagai penyidik hanya melimpahkan, setelah melimpahkan kita berikan kepada penyidik, nanti kelanjutannya tergantung nanti kepada keputusan hakim seperti apa. Tetapi kalau kita ditahan, tetap mereka diberikan kesempatan untuk artinya melihat anaknya untuk memberikan kalau masih ASI untuk menyusui mereka. Kita pun juga kepada penyalahguna yang masih menyusui, pernah kita mendapat penyalahguna yang menyusui, kita berikan mereka untuk setelah rehabilitasi mereka ada ruang laktasi untuk menyusui. Tetap diberikan kesempatan. Sisi kemanusiaan harus ada, karena mereka ada kaitannya anak dengan ibu. Iya betul. Ini ada penelpon yang masuk Pak, yang ingin bertanya langsung katanya di siang hari ini. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang. Dengan siapa? Di mana? Dengan Zahra. Oh, Zahra, Teh Zahra. Boleh bertanya langsung ke Pak Julius Amra. Mumpung ada di sini nih ya, silakan. Jadi saya tuh sering dengar tuh kayak program BNN Goes to School. Betul. Apa tahun ini ada BNN Goes to Campus juga gak ya Pak? Goes to Campus katanya. Goes to Campus. Teh Zahra, mahasiswa ya? Iya. Mahasiswa. Goes to Campus kita biasanya dari Unjani, begitu ada penerimaan mahasiswa baru. Unjani bisa kita masuk, kita ke Goes to Campus, kita menyampaikan sosialisasi tentang bahaya narkoba kepada BNN dari Unjani. Dan kebetulan kita sudah kerjasama atau udah MOU dengan Unjani. Jadi sekarang ini banyak mahasiswa Unjani yang terutama dari jurusan psikologi, mereka ikut dalam melaksanakan kegiatan psikologi di BNN Kota Cimahi sebagai konselor. Mereka belajar sebagai konselor tentang psikologi klinis. Jadi kita memberi kesempatan kepada para mahasiswa yang dulu adanya program kurikulum merdeka, mereka untuk praktek di tempat kita, terutama dari mahasiswa psikologi, mahasiswa-mahasiswa yang berkaitan dengan kesehatan, stikes dan lain sebagainya, termasuk kemudian dari UPI juga, dari masyarakat, untuk mereka datang ke tempat kita bagaimana program-program BNN ini dilaksanakan. Iya. Sehingga nanti boleh tahu Teh Zahra ini mahasiswa mana? Kebetulan saya juga mahasiswa Unjani. Unjani, tapi bukan fakultas psikologi ya? Iya. Nah, ini kalau seperti Teh Zahra ini yang bukan dari mahasiswa psikologi ini boleh berperan serta juga nggak? Boleh berperan serta. Nanti kita akan sebenarnya kita sudah disampaikan oleh Kepala BNRI untuk juga masuk kampus, mereka bisa jadi duta-duta kampus kepada teman-temannya. Jadi nanti kita arahkan nanti untuk para tim pencegahan P2M dan masyarakat untuk ke sana. Kita sebenarnya sudah ada MOU dengan Unjani juga ya. Jadi ada beberapa juga Unjani yang mahasiswa dari HI maupun dari pemerintahan datang ke tempat kita untuk mengadakan penelitian untuk skripsi mereka tentang narkotika di daerah perbatasan. Itu jadi mereka menyampaikan tentang skripsi mereka tentang narkotika, tentang bagaimana
MOU-nya antara dua negara perbatasan antara Indonesia dan Malaysia maupun dengan Singapura. Karena ini mahasiswa hubungan internasional. Nasional, iya, Oke. betul. Teh Zahra, semoga bisa menjawab ya. Ada pertanyaan lain lagi, boleh disampaikan? Kayaknya udah cukup. Udah cukup, Ya, terima lemas kasih. sekali. Terima kasih ya Teh Zahra ya. Iya. Dan mudah-mudahan studinya lancar di Unjani nih ya, mahasiswa Amin. Unjani. Terima kasih. Selamat siang. Oke, dan ini mungkin kita lanjut lagi ya, Iya. Pak, masih berkaitan dengan HANI, Iya. Hari Anti Narkotika Internasional. Internasional. Ini kalau untuk masyarakat secara individu dan juga dia sebagai bagian dari masyarakat di sekitarnya, ini apa sih yang bisa kita lakukan untuk melawan dan juga mencegah peredaran narkoba yang secara mungkin secara bisa aksi nyata gitu ya. Aksi nyata untuk masyarakat, lingkungan masyarakat yang paling gampang adalah kita menolak dan mencegah yang pertama awalnya. Jadi kalau ada peredaran di sekitar lingkungan kita, kita mengajak seluruh masyarakat yang ada untuk jangan menolak, mencegah. Kalau bisa melaporkan kepada aparat terkait, bisa kepada kepolisian, bisa kepada BNN tentang terjadinya peredaran gelap narkotika di lingkungannya. Itu yang pertama. Yang kedua, harus berani merehabilitasi. Apabila ada masyarakat yang terkena terindikasi penyalahgunaan narkotika, bisa kepada keluarga, kepada Linmas, RT, RW, bisa membawa warganya untuk berobat ke BNN Kota Cimahi dan tidak dikenakan hukuman. Mereka dianggap sebagai korban dari peredaran narkotika dan dipulihkan dan mulai dipulihkan secara kejiwaannya, dipulihkan dari penyalahgunaannya, sehingga mereka tidak lagi menggunakan lagi dan semuanya tidak berbayar. Tidak berbayar. Semuanya gratis. Gitu loh. Jadi diperlukan keberanian Keberanian juga ya? masyarakat. Iya, betul. Untuk yang paling berani adalah melapor dan mencegah, itu belum berani mereka. Melapor dan merehabilitasi. Kalau menolak dan mencegah mereka berani. Tapi untuk melaporkan dan merehabilitasi dirinya, mereka belum berani karena masih ada pandangan dari masyarakat bahwa kalau saya melapor takutnya proses hukum, gitu loh. Padahal tidak. Nah, ini yang kita sering sosialisasikan kepada setiap penyuluhan ada, kita sampaikan bahwa tidak pernah bagi orang yang melaporkan dirinya bahwa terindikasi penyalahgunaan, mereka ingin sembuh, mereka ingin pulih, mereka ingin pulih dan kembali normal, mereka ingin berobat. Nah, itu mereka masih ketakutan, takutnya diproses, padahal tidak. Dihukum ya, Dihukum. takutnya. Ya. Padahal tidak. Mereka akan menjadi klien kita, menjadi pasien kita yang harus ada ketepatan kita untuk pemulihannya. Iya. Nah, ini kalau melihat banyaknya kasus ya, mungkin secara lokal, nasional gitu. Ini boleh disebutkan nggak Pak kasus terbaru penyalahgunaan narkoba mungkin secara nasional atau ini ya? Secara nasional dalam minggu kemarin, 2 hari yang lalu dirilis oleh BNRI dari 18 provinsi penyalahgunaan narkotika jenis zatnya dari sabu-sabu, amfetamin, ganja maupun ekstasi. Itu dari jumlah pelakunya adalah 256 pria dan 29 wanita. Ini yang menjadi keprihatinan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Beliau menyampaikan bahwa perempuan wanita adalah sekolah pertama bagi anak. Nah, inilah sekolah pertama bagi anak, bagaimana mereka mengedukasi anaknya, bagaimana mereka mendidik anaknya secara moralitasnya, agamanya. Tapi kalau ibunya terlibat, nah inilah yang dulu perempuan adalah sebagai korban, sekarang perempuan sebagai pelaku. Nah, inilah karena dibujuk oleh para bandar, para pengedar. Dari hasil penelitian salah satu mahasiswa cukup banyak ya, 29 dari 256. Dari 256 orang. Nah, hasil dari salah satu, saya baca penelitian dari salah satu mahasiswa di Jombang itu, kenapa perempuan menjadi pengedar narkotika? Karena bujukan oleh para bandar ini adalah karena satu adalah keluarga. Keluarga yang tidak harmonis, keluarga yang mungkin tidak ada bisa mendidik anak wanitanya dan segala macam karena pergaulan, akhirnya mereka dibujuk
dari tadinya penyalahguna dibujuk menjadi pemakai. Pemakai ya. Penyalahguna pemakai menjadi pengedar. Iya. Nah, itu yang kedua dari ekonomi. Karena kebutuhan ekonomi yang besar, mereka tidak mampu, tidak ada memberikan makan pada mereka, suami atau kepala keluarga tidak bertanggung jawab, akhirnya mereka diiming-iming lah untuk menjadi itu. Faktor ekonomi. Ya. Dan tadi keluarga. Yang terakhir ada faktor lingkungan. Karena pergaulan, keluarga tidak pernah memonitor atau suami tidak pernah memonitor istrinya bergaul di luar, akhirnya terlibatlah pergaulan seperti ini, mereka dijanjikan juga untuk mendapatkan sesuatu, akhirnya mereka itu. Itu sangat berpengaruh ya, tiga faktor ini itu. Ya. Dan salah satunya ekonomi. Yang paling jelas ekonomi. Lingkungan. Iya, betul. Ini ada penelpon lagi. Iya, boleh. Boleh dijawab ya. Ya. Halo. Halo, selamat siang. Halo. Sudah kedengeran kok. Ya, halo. Nanti mungkin kita sambung lagi ya, Pak. Nah, ini sebelumnya mungkin dengan adanya kasus ya secara nasional itu betul. Ya tadi ya, dari 256 orang, kasus ini 18 provinsi yang diungkap oleh BNNP, 18 provinsi, yaitu 29-nya pelakunya wanita. 10% lebih ya. 10% lebih. Ya, nah ini kalau melihat seperti itu ya, ini kalau tren penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan juga dewasa ini, kalau melihat tren yang sedang terjadi di Indonesia gitu ya khususnya, ini biasanya yang lebih berpengaruh kalau dari tingkatan usia itu yang gampang terpengaruh itu di kalangan apa? Yang paling gampang terpengaruh adalah kalangan remaja. Dari usia 18 sampai 30 tahun. Ini cukup mahal kan ya? Iya. Kalau tidak salah ya. Iya, betul. Narkoba ini sangat mahal dan mereka mendapatkannya dengan cara tadi Instagram, Facebook, medsos yang itu. Jadi mereka mendapatkan itu dengan cara Instagram, Facebook. Mereka bisa melalui dengan cara tadi mendapatkan uang jajan dari orang tuanya, mereka kumpulkan, mereka patungkan bersama, mereka beli. Ada juga mereka yang sudah bekerja, ya sengaja untuk bekerja itu untuk membeli itu juga gitu loh. Kebanyakan adalah kalangan berpenghasilan, mereka kalangan sebenarnya kelas ekonomi ke bawah gitu, menengah ke bawah. Betul. Padahal mereka kalau digunakan untuk hal yang lain yang bermanfaat untuk dirinya dan keluarganya, mungkin lebih bermanfaat daripada menggunakan narkoba yang merusak jiwa, raga dan ekonomi mereka gitu loh, masuk kesehatan mereka. Iya ya, dan ternyata nah itu untuk bisa mencegah terutama di kalangan remaja ya. Betul. Ini peran para ibu, para perempuan ini sangat kuat. Sangat kuat sekali peran ibu. Makanya peran ibu sebagai tiangnya di dalam keluarga sangat betul-betul ibu itu adalah sebagai temboknya untuk menghalangi masuknya pengaruh-pengaruh negatif terhadap anak-anaknya dari pengaruh tadi penyalahgunaan narkoba. Oke, nah mungkin kita belum bisa tersambung ya dengan tadi penelpon yang ingin. Nah, kita sudahi dulu ya kebersamaan kita masih di obrolan mengenai Hari Anti Narkotika Internasional dan juga peran para perempuan, para wanita terutama dalam peredaran narkoba ini. Nah, mungkin ada himbauan khusus untuk para wanita, para perempuan, kemudian juga dalam rangka Hari Anti Narkotika Internasional di 2025 ini, silahkan disampaikan, Pak. Ya, disampaikan untuk para wanita, kepada para ibu-ibu yang menjadi tembok keluarga, jadilah ibu yang menjadi panutan, yang menjadi orang yang selalu disayang oleh keluarga, memberikan contoh kepada anak dan memberikan kasih sayang kepada anak, memberikan perhatian kepada anak agar keluarga kita bebas dari narkotika. Iya. Nah, itu sebegitu pentingnya ya Anda para wanita, para perempuan dalam membangun ketahanan keluarga ya, dan juga bisa mencegah penyalahgunaan narkotika.
ini kita sudahi dulu ya kebersamaan kita dan obrolan kita di siang hari ini. Kita mungkin akan nyambung lagi ya Nanti dengan tema-tema yang lain. ya. Mudah-mudahan Bapak bersedia ya untuk selalu menyapa pendengar, selalu Ya. menyapa good listener semua. Dan untuk kebersamaan kita di kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Saya Angga Gaspara pamit dan terima kasih atas kehadirannya ya Pak Sama-sama. sekali lagi. Oke, dan sampai jumpa.